Halo, kembali lagi di Budi Tocan Aji Nusantara. Video kali ini saya akan menjelaskan dari video yang tadi, apakah benar Om yang Jimbe itu bisa menggandakan sebuah beras atau pesugihan dan sebagainya. Tahu saya, Om yang Jimbe itu adalah pusaka untuk perlindungan dan kerezekian ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya untuk pesugihan dan menambah beras atau ada yang lain itu kayak nagih hutang itu. Kalau saya itu buat perlindungan ya dan wibawa. Terus Om yang Jimbe itu bentuknya seperti ada putut kembar gitu ya. Itu putut kembar, ada bilang tuyul, tapi itu sebenarnya putut atau Pandito Semedi. Pandito Semedi itu seorang lelaki yang bersemedi, tapi kalau putut kembar itu laki-laki dan perempuan ya. Jadi itu seolah-olah menjaga sebuah bilah pusaka atau menjaga tuannya dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh tuannya, begitu. Jadi masalah filosofi saya tahu kayak gitu ya, untuk perlindungan dan kerezekian, dan pamor itu tergantung pamornya sendiri ya. Saya memiliki betok Om yang Jimbe patem. Kita buka bilangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betok Om yang Jimbe patrem. Jadi Om yang Jimbe genetik dengan orang putut kembar ya, putut kembar bersemedi. Secara filosofi itu memang ini untuk menjaga tuannya ya, tuannya ini untuk menjaga pemiliknya dari alangan-alangan yang tidak diinginkan ya. Itu filosofinya yang pertama. Yang kedua itu untuk kerezekian, karena ini adalah Pandito Semedi, yaitu orang yang gimana ya, yang bersemedi untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga tuannya dan melancarkan rezekinya. Itu setahu saya filosofinya ya. Kalau masalah untuk menambah beras dan nagih hutang itu bagi saya tuh belum menemukan yang bisa kayak gitu, atau mungkin itu hoax ya. Jadi takutnya yang ingin belajar Tosan Aji jadi kacau itu melihat kayak gitu. Menambah beras itu sebenarnya tidak ada, bahkan kalau ada pun itu harganya bisa miliaran, itu miliaran gak tanggung-tanggung ya kalau ada itu. Jadi itu tidak ada. Om yang Jimbe otentik ya kayak gini. Ini era Mataram ya, ini era Mataram, karena besinya agak tebal dan pamornya mati lonceng. Kelihatan ya, kalau nggak kelihatan berarti kamera saya kurang autofocus nih. Maklum, konten sendiri ya. Semoga aja subscriber bisa semakin naik dan bisa menambah wawasan. Nanti saya cari kru untuk merekamkan saya. Oke, ini yang Om yang Jimbe milik saya. Ini filosofi yaitu perlindungan, kerezekian, serta untuk melancarkan segala urusan, karena ini mensimbolkan seorang Pandito yang semedi, yaitu yang berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk kita melangkah ya tidak tersesat atau salah jalan, begitu. Jadi secara filosofi atau secara wah gaibnya itu mengikuti sang pemilik untuk memberikan arahan yang benar atau menuju
pintu kesuksesan atau pintu yang benar gitulah, daripada bingung untuk menjelaskan. Kalau saya kayak gitu. Ini pusaka sudah peninggalan kakek saya, sudah ratusan tahun ini. Sepertinya gini, inilah Omyang Jimbe original, otentik. Sekarang saya punya Omyang Jimbe era Majapahit kuno. Jadi jangan terkecohkan ya, sekarang banyak Omyang Jimbe yang buatan era sekarang, apalagi terbuat dari kuningan gitu. Ini memang benar terbuat, tapi ini setahu saya ini bukan kuningan, ini adalah perunggu atau di zaman Majapahit ya, itu menggunakan tinatah perunggu atau tataan perunggu. Ini dari warangkanya semua timoh ya, dari warangka dari atas sampai bawah itu semua timoh, dan ini sudah warangka lawasan sekali, dan pusakanya pun sangat otentik sekali. Saya buka dulu bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari ujung sampai ke bawah maaf ya, ada suara mobil. Dari ujung atas ke bawah itu sudah terkorosi kemakan usia ya, kita lihat banyak. Terkorosi kemakan usia, dan ini sebenarnya kinatah atau tatan menggunakan perunggu. Kalau warnanya kuning berarti itu kamera saya ya, tidak bisa autofocus. Ini sebenarnya perunggu ya, perunggu itu era-era Majapahit. Dari segi besinya pun sangat garap mateng dan garap detail sekali. Masalah pamornya ini belum kelihatan nih karena belum saya warangi, tapi ini put kembar atau Omyang Jimbe ini menyimpulkan ya sama dengan yang tadi, yaitu menjaga tuanya dan melancarkan kerezekian dan mengarahkan tuanya yang jalan yang benar gitu. Dan ini ada tulisan menggunakan Hanoriko Coroko ya, yaitu bahasa Jawanya yaitu Omyang Jimbe. Omyang Jimbe adalah sebuah nama dari empu ini tersendiri. Ini adalah empu Omyang Jimbe pembuatannya, dan ini ada namanya. Namanya pun nggak tanggung-tanggung, menggunakan tinatah atau tatahan perunggu. Sebagian ada yang menghilang ya karena kemakan usia. Dari gambarnya ini yaitu ada pohon beringin, jagung, dan gandum ataupun beras atau padi ini. Dari pohonnya itu menyimpulkan sejahtera atau menyimpulkan kita kayaknya pohon dari kecil besar dan tumbuh menjadi rimbun ya. Ini kan pohon pohon beringin, jadi yang awalnya kecil kita sering diinjak-injak gitu ya. Maaf ya, itu menginjakan saya sendiri. Seperti injak-injak gitu, dan tumbuh besar sekarang bermanfaat bagi semua orang gitu, yaitu mengayomi. Itu kan pohon beringin, jadi besar itu bisa untuk berteduh atau bisa buat segala macam untuk orang-orang, jadi menguntungkan semua orang gitu. Jadi pohon beringin itu bermanfaat bagi semua orang. Dan ini jagung itu juga tanaman yang bisa kita olah buat makanan. Jadi jagung itu sangat bermanfaat sekali
untuk semua orang, apalagi saat kita nggak punya nasi, itu bisa buatkan nasi jagung gitu ala khas Jawa gitu. Itu sangat bermanfaat sekali. Ini juga ada gambar gandum dan gambar atau tatan padi ya, gandum padi. Gandum bisa buat untuk membuat roti dan padi bisa untuk membuat nasi. Jadi ini ada filosofinya masing-masing ya, yaitu mengayomi atau bermanfaat bagi semua orang tumbuh menjadi dewasa ya. Yang ini bermanfaat juga bagi semua orang untuk menggantikan makanan jagung ya, untuk menggantikan makanan selain nasi ya, jagung yaitu. Dan gandum dan padi, gandum bisa buat untuk roti dan padi untuk nasi. Dari tiga filosofi ini sangat bermanfaat sekali buat semua orang ya. Dari pemayungan, bermanfaat, dan untuk ya bermanfaat sih. Maaf ya, saya ngomongnya agak kurang soalnya kan ya, saya ini cuma pusaka dari peninggalan simbah saya ya, itu memang dibelajarkan kayak gitu dari filosofi. Makanya pusaka ini sangat perlu untuk kita simpan, apalagi kaum muda yang baru belajar Tosan Aji, wajiblah memiliki pusaka Omyang Jimbe ini. Omyang Jimbe itu memang dari segi tuahnya atau filosofinya itu sangat bermanfaat sekali buat kehidupan sehari-hari, apalagi saat kita bekerja, apalagi kita wirausaha, itu sangat membantu secara energi tuah atau gaibnya. Itu bisa kita membuka usaha ya, contohnya yang sekarang baru laris itu es teh jumbo itu, supaya kita bisa menarik pelanggan. Dari segi tuahnya itu ini sangat bermanfaat sekali untuk menarik pelanggan itu. Dan ada yang tanya, bagaimana cara menggunakan keris Omyang Jimbe? Cukup mudah sekali, cukup kita berdoa saja ya. Jangan menyembah Omyang Jimbe ya, jangan, tapi kita cukup berdoalah dengan lantaran Posi Aji Omyang Jimbe untuk melancarkan rezeki saya atau rezeki tuan begitu. Secara energi spiritual atau energi gaibnya itu dia akan mengikuti kita, dan kita pun jualan menjadi laris atau bekerja menjadi rasa ringan gitu. Jadi filosofinya sangat bermanfaat sekali untuk Omyang Jimbe. Jadi dengan video-video yang tadi untuk menambah beras atau dan sebagainya itu adalah bagi saya hoax. Saya memiliki Omyang Jimbe yang benar-benar otentik ya, dari Majapahit dan Mataram. Dari Omyang Jimbe kedua ini belum ada yang bisa menambahkan beras atau apalagi untuk menambahkan uang. Kalau memang benar untuk menambahkan uang bisa, kaya dong aku, nggak perlu bikin konten. Ya bercanda sedikit lah, biar orang-orang yang belajar Tosan Aji bisa paham, tidak ketipu dengan oknum dukun palsu itu. Karena dukun sekarang cuma abal-abal sih, keris Kamardikan pun dibuat sepuh gitu. Apalagi buatan sekarang yang buatan yang sangat-sangat rusak sekali itu, dijual sampai jutaan rupiah. Aduh, kasihan sekali ya. Jadi jangan sampai ketipu dengan ilmu perdukunan yang kayak gitu, karena itu sungguh penipuan yang sangat kejam sekali. Kasihan bagi yang pembeli atau yang memaharkan pusaka itu. Kayak misal nambah beras, misal saya beli itu ke orang nambah beras itu, saya beli ya udah nggak sah banyak 50 juta gitu, terus sampai rumah tuh belum tentu bisa nambah beras. Bahkan orang yang mau
memahirkan itu pasti dia akan memblokir WA dan menipu alamat begitu. Jadi jangan sampai ketipu, waspada bagi pecinta usaha agen Nusantara, jangan mudah tertipu ya. Bisa dilihat dengan bentuk kekorosian atau dari segi bilah. Misal Anda penasaran ingin memarkirkan pusaka, bisa COD, lihat secara langsung bisa kayak gini ya, lihat secara langsung, dirasakan, atau kita lihat dari segi kekorosiannya, itu kelihatan sekali besi dengan zaman sekarang, zaman modern dengan zaman kerajaan dulu pasti beda, karena besi zaman dulu yaitu menggunakan besi meteorit dan logam-logam yang susah dicari untuk era sekarang ya. Jadi cenderung sangat kuat sekali bahannya dan pasti tajam, itulah, pasti tajam sekali ya. Sekian dan terima kasih atas pembabaran atau penjelasan pusaka hari ini. Biar semua sobat Tosan Aji tidak ketipu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan semoga video saya ini bermanfaat bagi sampean-sampean yang baru belajar Tosan Aji, biar bisa melestarikan budaya leluhur kita biar tidak punah ya, apalagi kaum pemuda seperti saya ini. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh rakyat Nusantara Indonesia.